Ntar gitu dia terang ya pasti dia akan jadi mati. Jadi kalau kita tutup gini ya, kita tutup teman-teman ya, kita nyala teman-teman. Ini berarti dia dalam mode gelap. Mode gelap listriknya mengaruh. Nah, ini yang akan kita pasang di ruangan breedingnya Pak Guru ini. Makanya tadi saya reviewkan untuk teman-teman yang berada di rumah ini sebagai sumber referensi kalau teman-teman ingin dibuat ruangan breedingnya secara otomatis ya. Jadi kita pakai sel surya ini. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo, oke teman-teman sekalian, ya ketemu lagi sama Pak Guru masih di channelnya Jemariku Kreatif. Ini kita hujan-hujan ya, jadi di daerahnya Pak Guru ini kita di ketinggian 700 mdpl di Kota Salatiga, di bawah kaki Gunung Merbabu. Memang ya kelemahan kami itu di 4 bulan terakhir ini kita kalau siang hari udah hujan seperti ini teman-teman. Maka hari ini Pak Guru sebelum pasang semua perangkat kelistrikan di sini, Pak Guru mau review buat teman-teman di rumah bagaimana cara kita mengontrol kelistrikan kita atau mengatur kelistrikan kita secara otomatis teman-teman. Jadi nanti Pak Guru punya beberapa piranti elektronik yang kita bisa gunakan untuk otomatisasi ya. Bagaimana kelanjutannya? Sebelumnya silahkan subscribe dulu teman-teman. Nah kalau sudah, sekarang kita lanjutin cerita kita mereview alat otomatisasi kita yang akan kita gunakan di kandang breeding ini sebelum nanti Pak Guru instalasi teman-teman. Oke, ikuti. Sebelum Pak Guru ajak teman-teman ke perangkaian ini ya, perlu teman-teman saya perkenal dulu dengan alat-alat yang akan kita mainkan di kegiatan kita kali ini. Jadi ini Pak Guru sudah punya boxnya. Ini box kita untuk membuat kontrol otomatisasi ya teman-teman. Ini saya buat dari box kayu. Rencananya nanti semuanya instalasi kelistrikan di Pak Guru akan saya atur di dalam box ini ya. Di sini Pak Guru punya kontrol temperatur dan kontrol humidity ya untuk suhu dan kelembaban. Hari ini kita di sini ada di temperatur 25 derajat dan 24 derajat sekitar itu. Kemudian kita kelembabannya nih yang cukup tinggi teman-teman karena hujan ya, 94% ya teman-teman. Kalau mau breeding yang ideal itu suhunya ada di kisaran 25-26, jadi antara 23 sampai 28 itu masih di kisaran aman untuk breeding kenari dengan kelembapan antara 70 sampai 80% untuk pada masa penetasan ya. Tapi kalau masa rekondisi ya sekitar 50 sampai 60%. Oke, ini boxnya. Lah, di ruangannya Pak Guru sini setiap kandang breeding ini teman-teman ya, setiap kandang breeding ini teman-teman bisa saksikan ini Pak Guru punya adaptor DC ya 12 volt. Ini kalau sehari-hari ini kalau kita nyalain kita pakainya ini DC 12 volt sehingga aman untuk siapapun yang main di kandang ini teman-teman ya. DC 12 volt ini cuma satu lampu kalau nggak salah cuma 0,3 watt. Jadi kecil teman-teman, 0,3 watt. Kemudian kalau teman-teman beli yang kayak gini ini adaptornya ini yang 2 ampere itu saya terakhir beli 26.000. Kalau yang 1 ampere itu 19.000 ya. 1 ampere itu kalau hanya untuk 15 plong kandang itu udah terang teman-teman. Ini 1 plong itu
ada 50-an kandang, Pak Guru gunakan 2 ampere ya, 2 ampere. Tapi ini mau saya tingkatin biar ini agak terang sedikit ya. Ini sudah saya instalasi jalurnya. Sekarang teman-teman tak kenalin ini yang adaptor portable langsung bisa pakai. Teman-teman tinggal kasih POV di sini disambungkan. Nanti beres ya. Ya, oke. Standar kita operasional prosedur kita kalau ingin teman-teman bermain listrik yaitu gunakan alas kaki ya, pakai sepatu atau sandal jepit gitu agar kita terhindar dari sengatan arus listrik. Lah, kalau tidak asalkan teman-teman kakinya di atas bangku gini ya kita sudah cukup aman untuk bermain listrik teman-teman. Oke, yang pertama ingin saya kenalin ya di sini ini saya sudah punya power supply ini sumber tegangan PLN 220. Oke. Terus ini ada 2 perangkat yang akan saya kenalkan di kesempatan kali ini yaitu kita otomatisasi penerangan teman-teman. Otomatisasi penerangan. Yang pertama Pak Guru punya adaptor ini 10 ampere teman-teman. 10 ampere. Nanti di sini ada proofnya ya, ada proofnya ini yang sebelah kiri ini di nomor 1 dan nomor 2 ini adalah untuk power supply sumber tegangan 220. Kemudian ini ground nomor 3 ground. Sekarang nomor 4, 5, 6, 7 ada 7 proof teman-teman. Ini modelnya kelihatannya trafonya CT sehingga yang kita pasang kalau teman-teman mau pasang yang ini ya, mau pasang adaptor ini itu ingat-ingat teman-teman. Nanti saya kasih desain denahnya ya. Rangkaian nomor 3 itu di min 6, kemudian rangkaian nomor 6 itu di plus 6 sehingga ini 12 volt. Jadi pasangannya teman-teman kalau mau gabungin ini adalah di nomor 4 dan nomor 6 atau nomor 5 dan nomor 7. Ya, sekali lagi untuk adaptor ini di angka nomor 4 dan nomor 6, nomor 5 dan nomor 7 pasangannya, min plusnya ya. Karena kalau arus searah itu sudah ada min plusnya. Ya, sekarang kita ini netral dan ada yang ada fasenya. Ya, kita coba aja colokin ini di apa itu di apa power supply-nya di tegangan 220. Nanti hasilnya seperti apa teman-teman? Ini hanya untuk tes drive aja. Nah, ini teman-teman ini udah nyala ya teman-teman ya. Ini udah nyala. Ini membuktikan bahwasanya ini udah jalan teman-teman. Ini udah jalan ini. Ya, ini nyala. Ini LED-nya mata 3 ini, mata 3. Ini hanya apa itu stekernya nggak pakai kemarin. Ya. Ini teman-teman. Ini kita nanti gunakan untuk sumber apa itu penerangan di dalam satu box-box ini ya. Ya, teman-teman perlu ketahui ya cahaya ini dari LED dia tidak menghasilkan panas teman-teman. Jadi tidak bagus untuk apa? Untuk penghangat. Dia kita gunakan bukan sebagai penghangat teman-teman. Ya, kita gunakan bukan sebagai penghangat. Ya, sekarang yang penting adalah sensor yang akan kita bahas di sini adalah ini teman-teman. Pak Guru menggunakan ini sensor photocell atau sensor sel surya. Ya. Fungsinya ini sebenarnya hanya untuk menjalankan relay. Di sini itu dia pakai photocell ini. Photocell ini kalau pas mendung seperti ini atau pas menjelang sore hari mulai gelap, mulai malam, ya nggak ada cahaya, itu akan dengan otomatis menyambungkan relaynya, sehingga kita bisa menyambungkan arusnya. Nanti kalau sudah pagi terang, ya atau di suasana terang gitu, dan otomatis penerangan di dalam ruangan breeding kita itu akan padam ya. Jadi teman-teman yang bepergian jauh meninggalkan dengan breedingnya di malam hari tidak perlu khawatir lagi untuk takut ruangannya tidak terang ya. Ini harganya cuma 35.000 teman-teman kalau cari di apa itu toko elektronik ya 35.000. Nah, sekarang kita lihat penampakan barangnya. Ya. Ini apa switch photocell-nya seperti teman-teman. Jadi sini ada lubang. Ini yang kita nanti ini alatnya nanti sensornya ini dipasang di luar teman-teman. Di luar ya di luar ruangan ini yang kalau pagi hari dia kena cahaya, malam hari gelap nyala. Nah, ini ada sensornya, ada lubangnya. Terus di sini ada tiga kabel ya, 3 kabel teman-teman. Ya, ini saya terangin dulu. Jadi kabel hitam dan kabel merah ini sebagai fase. Fase itu mudahnya kalau teman-teman pakai test pen itu dinyalakan gitu ada apa nyala gitu berarti dia fase yang ada listriknya ya, ada listriknya. Jadi di sini ada relaynya. Jadi pas
Jika digunakan seperti ini relenya kan nggak nyambung teman-teman, ya nggak nyambung. Ini yang hitam ini fasenya sama yang merah, sedangkan yang hijau netral. Lah, jadi nanti yang kita gunakan dari listrik itu adalah nanti yang untuk stop kontaknya adalah yang merah sama yang hijau, yang merah sama yang hijau, ya, yang hitam dari listrik PLN. Jadi kalau kita urutkan jalurnya, ya teman-teman ya, ini yang kabel warna biru, warna gelap, ini yang fase. Nanti dari fase ini masuk ke sensor fotosel sini, ya di fotoselnya. Kalau dia gelap maka akan mengalihkan arus, ya, arusnya keluar sama yang merah ini, ya. Kemudian kalau dia terang maka dia akan menghentikan arus atau memutus arus, ya. Kemudian yang bening ini kita gunakan untuk fase. Jadi nanti di stop kontak ini teman-teman, stop kontak berikutnya ini ya. Ini teman-teman jalurnya dari merah sama hijau aja, ya, merah sama hijau atau merah dengan netral. Oke, sekarang kita uji coba teman-teman. Kita uji coba, ya. Ini nggak ada apa-apanya. Pak Guru pakai lampu ini teman-teman. Ini saya masukkan aja di stop kontak power supply-nya ya. Ini power supply-nya saya masukin. Nah. Jadi ini nyala teman-teman, nyala ya, nyala. Tapi kalau ya ini nah ini kan nyala ini. Jadi ini klik dia jalan teman-teman. Jadi ini kalau dia terang, ya ini kalau dia terang gini, ya dia mati, ya dia mati. Tapi kalau ini saya tutup nih, lubangnya saya tutup gini, dia gelap dia nyala teman-teman, ya nyala. Jadi kalau kita letakkan yang terang gini, ya ini kan dapat penerangan dia, ya dapat cahaya. Nanti harusnya mati teman-teman. Nah ini kan mati. Ya, kalau kita tutup gini, tutup sensornya dia nyala. Ya, jadi nanti kalau malam hari menjelang malam gelap menyalakan sistem di ruangan kita ini. Ya, tapi nanti kalau pagi hari dia akan menjadi terang kembali. Ya, ini di indikator di lampu saya pasang seperti ini. Nah, lampunya ini kan saya jalurkan dengan ini, ya dengan stop kontak. Ya, stop kontak ini 220 teman-teman. Ini tak ambil lagi dari power supply ini, ya. Tak masukin sini teman-teman. Jadi kalau lampu nyala nanti ruangan breeding di belakang saya itu akan nyala. Ya. Kita tutup aja nih lubangnya. Biar dia nyala ya. Maka semua penerangan di dalam kamar kita yang belakang ini dia akan nyala dengan otomatis sampai nanti pagi hari ya. Kelemahannya kalau ini teman-teman center gitu dia terang ya pasti dia akan jadi mati. Jadi kalau kita tutup gini, ya kita tutup teman-teman, ya kita nyala teman-teman. Ini berarti dia dalam mode gelap listriknya mengarus. Nah ini yang akan kita pasang di ruangan breedingnya Pak Guru ini. Makanya tadi saya reviewkan untuk teman-teman yang berada di rumah ini sebagai sumber referensi kalau teman-teman ingin dibuat ruangan breedingnya secara otomatis, ya. Jadi kita pakai sel surya ini, ya. Itu tadi semoga nanti menginspirasi buat teman-teman di rumah yang mau pasang perangkat ini teman-teman, pakai perangkat ini. Ya ini yang lebih besar. Ini sudah pakai yang kecil, ya power supply-nya pakai yang kecil. Nah, itu semoga menginspirasi dan jangan lupa tetap selalu stay tune di channelnya Pak Guru. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma YS VOI 21 pok terakhir ini Januari teman-teman, Januari Februari kemarin ini sudah bisa untuk ngawin. Ini tadi udah terpantau kawin 5 kali lebih nih. Saya cetaknya pakai Star Blue itu AF pinanya. Nah kalau ini VOI 20 teman-teman, ini tadi baru ngawin 2 kali kalau nggak salah tadi. Mau berangkat ke lapangan nggak jadi karena hujan ya. Ini pejantan lama, ini udah 1 tahun lebih ikut saya nih. Boxnya box Desember 20, VOI-nya VOI 20 teman. Saya cedakkan sama juga dengan
AF ini ya. Dan yang ketiga ini poinnya ini hijau, nggak masalah teman-teman. Ini saya cetakin dengan AF juga, ini tidak baru kawin sekali gitu ya. Kita jumper nanti dengan jumpernya dengan F1IS, jadi F1IS nya bang, ini buat cadangan ini ya. Kalau mau teman-teman mau lihat sampel anakannya, ini anakannya yang barusan tadi ya, sama AF juga. Itu bon kuning podang cuma satu teman-teman, apa perdana soalnya, itu belum ada 1 bulan di tempatnya Pak Guru udah bisa buat ngawin. Kalau yang lain sih